Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Rekan-rekan sekalian, kita pada pertemuan ini akan membahas tentang perikatan dan akad dalam syariah, ya. Tentang perikatan, akad itu apa sih? Nah, atau dalam Islam ada dua istilah, yaitu iltizam dan akad. Ada perikatan dan akad atau perjanjian. Nah, hukum antara nasabah dan bank dalam Islam itu diawali dengan akad, ya, artinya hukum yang mengikat, ya, kepada dua belah pihak antara bank dan nasabah itu dimulai dengan akad. Kalau komunikasinya ya dimulai dengan mungkin promosi dan segala macam, tapi mereka mempunyai hubungan yang secara hukum yaitu dengan akad tadi. Akad itu apa? Akad adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara. Ya, jadi akadnya itu, perikatannya itu, perjanjiannya itu, ya, ijab qabulnya kesepakatannya oleh dua belah pihak. Jadi ijab qabul itu adalah kesepakatan oleh dua belah pihak. Tentunya ijab qabul itu tidak boleh bertentangan dengan syara. Dan dari akibat akad itu, perikatan itu, maka muncullah akibat-akibat hukum padanya. Ada hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Ya. Nah, maka disebutkan adalah adanya ijab qabul. Ijab apa itu ijab? Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama, ya, mengenai isi perikatan yang diinginkan. Jadi apa yang diinginkan. Sedangkan qabul dari pihak yang kedua, ya, karena dua belah pihak tadi, ya. Jumlahnya boleh banyak, pihak pertama itu boleh berapa orang, tapi artinya dia disebutnya adalah pihak pertama. Yaitu yang pihak kedua, pernyataan pihak kedua untuk menerima apakah menyetujui dari apa yang diinginkan atau yang disampaikan oleh pihak pertama tadi. Nah, kemungkinan perikatan dalam hukum Islam itu merupakan bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia menjalankan hubungan ekonominya. Maka menurut ulama Tahir Azhari, perikatan adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan ar-ra'yu, ya, pandangan atau ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih, ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal, orangnya tuh boleh banyak gitu, tapi pihak yang berakad tetap ada dua, yaitu pihak yang mengajukan permohonan ijab, qabul yang menerima permohonan. Kemudian dalam melakukan akad-akad itu tentunya dengan sesuatu hal yang dihalalkan menjadi objek transaksi. Jadi objek transaksinya itu harus halal, ya, secara hukum, ya, apakah secara hukum syariat atau secara hukum positif. Nah, akad adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Tadi, ijab itu orang yang menginginkan sesuatu kepada pihak kedua. Nah, tinggal pihak kedua nanti orang yang menerima keinginannya itu atau permohonannya itu. Tentunya dalam melakukan ijab qabul, kedua belah pihak ini tidak boleh saling memaksa. Antaradim minkum, harus saling ridho. Nah, ini rukun dan syarat akad, ya. Rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah ijab qabul. Rukun akad antara lainnya adalah akid adalah orang yang berakad, maupun adalah orang yang berakad, artinya akidain, ya. Orang-orang yang berakad dua belah pihak tadi harus akil balik. Akal sudah cukup cakap melakukan hukum, balik memang secara syariat dia cakap hukum atau bisa dibebankan hukum.
Kemudian mauqud alaih adalah benda yang diakadkan. Objek akad itu apa? Ya, apakah ini dalam transaksi akad jual beli, sewa menyewa, apakah dalam akad hibah, gade, dan segala macam akad, segala macam bentuk transaksi, ya. Jadi bendanya harus jelas ada, atau objeknya itu harus dipastikan apa objek akad itu. Kemudian mauqud al-akad adalah tujuan yang dimaksud mengadakan akad. Tujuannya apa? Artinya dalam berakad itu dipastikan tidak menimbulkan kemadharatan, tidak menimbulkan kezaliman, tidak menimbulkan kerusakan, tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak atau kedua belah pihak. Maka tadi rukun salah satu adalah kesepakatan, ya, adanya al-akad adalah sigat al-akad adalah ijab qabul, menyampaikan permintaan dan menerima permintaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sigat akad adalah harus jelas, ya, harus bersesuaian antara ijab dan qabul, menggambarkan kesungguhan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Kemudian beberapa cara untuk kehendak akad adalah, jadi akad itu tidak hanya yang kita sering dengar akad kan, kalau akad ijab qabul dalam pernikahan dengan menyampaikan saya terima nikahnya atau bilisan. Tapi ada cara-cara menggambarkan kehendak itu. Yang pertama bil kitabah. Ya, yaitu apa? Akad dengan tulis. Contohnya apa? Ketika kita melakukan akad kontrak di perbankan atau perjanjian hitam di atas putih, maka itu melakukan akad tanpa kita mengucapkannya, artinya akad itu sudah sah karena kita lakukan dengan cara tertulis. Atau bil isyarah, ya. Bil isyarah itu apa? Bil isyarah mungkin dia mengalami gangguan dengan lisannya, dengan tulisan, maka dia memberikan isyarat oleh orang-orang mungkin tunarungu atau tunawicara gitu ya. Nah, maka dia melakukan dengan isyarat, atau ada akad-akad tertentu yang memang disepakati dalam isyarat di suatu kawasan tersebut, ya, itu juga bisa. At-ta'ati, saling memberi, at-ta'ati, ya, saling memberi, barter, adanya perbuatan. Atau dengan bilisan, wah ini sangat familiar ya, artinya ya kita ngomong ada kesepakatan gitu. Tapi dalam Islam, dalam akad ekonomi, maka akad itu harus dituliskan, ya. Itu juga dari salah satu ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ketika orang yang beriman, ketika kamu melakukan akad hutang piutang, maka faktubuh, tulislah. Al aslu fil amril wujub, ya. Di situ kata yang dipakai Al-Qur'an adalah fi'il amr, maka menuliskan itu menjadi hal wajib dalam transaksi muamalah, ya, yang tidak lazim, artinya muamalah-muamalah tertentu. Ini syarat-syarat akad tadi umumnya harus dipenuhi: cakap bertindak, kemudian yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya, diizinkan oleh syara, kemudian akad yang memberi faedah yang kita sampaikan di awal tadi. Ini rukun akad yang harus dipenuhi. Nah, ijab qabul adalah suatu yang timbul keluar tadi. Syaratnya adalah kedua jelas dalam mengungkapkan keinginannya. Jadi tidak ada multi tafsir dari kedua belah pihak. Makanya akad itu harus disepakati keduanya, harus benar-benar di keduanya, supaya nanti tidak menimbulkan hal-hal yang perselisihan atau sengketa. Ya, dan akad dan apa yang disepakati itulah adalah sesuai apa yang disepakati di awal. Hak dan kewajibannya jelas di awal tadi, ya. Masing-masing yang orang yang berakad itu mengetahui hak dan kewajibannya, mengetahui apa yang dimaksudkan dalam akad itu. Jangan sampai dalam penyampaiannya, wah ini salah satu pihak nggak mudeng, wis pokoknya asal ini ya, nanti di kemudian hari baru muncul masalah-masalah yang tidak diinginkan. Persambungan qabul dan ijab dalam satu majelis akad. Nah, ini pengertiannya adalah dilakukan dalam satu waktu, gitu ya. Artinya kalau ini mengirimkan akad, ya disepakati dalam hal waktu itu, tidak diselingi dengan hal lain, ya. Tapi dalam
dalam keadaan kontemporer sekarang boleh. Sekarang yang mengajukan mengirim, umpamanya mengirim akad kesepakatan kepada orang termohon mengirim kepada pemohon mengirim kepada termohon, ya kirim, ya itu boleh-boleh saja ya, karena itu tidak menyalahi kaidah tadi al aslu fil muamalah ibahah. Nah, sigot bentuk ijab qabul ada dua, sigot lafzi lisan, sigot ghairi lafzi ghairi lisan. Lukisan, isyarat, tindakan dan termasuk diam. Ya, maka dalam hadis itu ketika ada seorang gadis dipinang dan diam itu menandakan setuju. Diamnya kita itu menandakan setuju. Maka kalau kita tidak setuju, kita harus menyampaikan. Ya, dalam secara hukum itu ketika kita menjalani akad terus disampaikan begini dan kita diam, itu menandakan kita setuju. Ya, itu dalam hal musyawarah biasanya ya. Tapi kalau dengan kitabah tadi akad itu harus ada bukti persetujuannya, itu harus ada. Nah, kemudian pihak-pihak yang berakad, subjek akad adalah pihak-pihak orang yang berakad. Tidak semua orang dapat melakukan akad. Ya, terdapat kriteria tertentu tadi akil, balik, ya, dan jelas tidak ada paksaan. Ya, mungkin itu teman-teman dalam pengertian akad yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.